dan KR Show, semua bisa di sini. Hari ini udah malam nih, tapi kita mau wawancara nih salah satu orang yang berperan penting dalam misa live streaming di Kristus Raja. Kira-kira siapa ya? Ikutin aku yuk. Dan kita sebentar lagi nyampe. Ini dia orangnya, ada Pak Lazarus. Selamat malam. Kita mau wawancara, boleh nggak nih Kak? Boleh. Oke, kita mulai wawancara ya Kak. Nah, gimana nih? Tadi habis live ya Pak ya? Iya, kita selesai live untuk misa Sabtu. Oke, untuk misa Sabtu ya. Aku manggilnya Bapak atau Kakak nih enaknya? Lebih cocoknya Kakak ya. Oke, aku manggilnya Kak Lazarus ya. Kak, gimana sih bisa diceritain nggak awal mula adanya misa live streaming di Kristus Raja ini gimana? Ya, misa live streaming Kristus Raja itu berawal dari adanya pandemi COVID-19, virus corona. Waktu itu dikarenakan paroki atau gereja tidak boleh mengadakan misa secara langsung, maka oleh Romo diundang beberapa orang atau umat termasuk saya untuk memikirkan bagaimana bisa melaksanakan misa secara live streaming. Itu berawal dari situ dulu. Jadi berawalnya dari pandemi ya, memang akhirnya terpaksa kita akhirnya misa live streaming gitu ya Pak ya? Iya. Kesulitan apa sih yang dihadapi gitu kan, pasti ada kesulitan yang dihadapi pertama-pertama saat misa live streaming itu apa gitu loh? Ya, berawal karena memang background kami beragam dan pengalaman juga terbatas. Kami berawal dengan pengalaman yang seadanya, kami belajar dan pelan-pelan akhirnya ya seperti yang dinikmati umat seperti saat ini. Iya sih, memang misalnya akhirnya berangsur-angsur semakin membaik lah, ada perkembangan yang signifikan gitu dengan misa live streaming yang ada. Kira-kira berapa orang sih yang biasanya dibutuhkan gitu loh untuk menjalankan misa live streaming ini? Dalam misa live streaming memang timnya banyak, cuman dalam sekali misa itu yang pasti ada dua yang jadi kameramen. Jadi kameranya kita pakai dua, kameramennya ada dua, dan untuk operatornya minim kita ada tiga. Karena satu untuk operator teknis operasional di laptopnya, yang satu lagi untuk memantau hasilnya di YouTube supaya yang dinikmati umat itu boleh bagus. Dan satu lagi itu yang bagian ngatur, mulai dari countdown, mulai dari peralihan, itu ada sendiri. Memang itu yang di sekali misa yang menjadi inti di situ. Oke. Kalau Kak Lazarus ini sekarang tugasnya di bagian apa nih? Di bagian pemantaunya atau bagian apa? Ya sebenarnya saya bagian yang nonton. Cuman bagian mengawasi semuanya gitu ya? Iya, memang berawal dari mulai dari dulu ikut operator, sekarang banyak tim yang bergabung. Saya memang lebih banyak untuk ke monitoring hasil. Monitoring hasil sambil mengkoordinir para teman-teman yang terlibat dalam pelayanan misa live streaming ini. Oke. Kira-kira nanti kalau new normal atau gereja sudah kembali seperti biasa, seperti yang kita harapkan, apakah tetap masih ada misa live streaming atau bagaimana? Saya rasa memang akan ada, cuman tidak seperti misa yang sekarang ini. Mungkin hanya seminggu satu kali yang di live streamingkan, supaya kami berharap umat yang kondisi sakit tidak bisa hadir di gereja secara langsung bisa tetap menikmati misa secara live streaming. Jadi mendapat sapaan secara batin. Seperti itu. Kira-kira apa sih yang Kak Lazarus sendiri rasakan selama mengerjakan misa live streaming ini gitu loh? Dan kesusahan apa mungkin ya yang dirasakan sendiri gitu loh dari pribadi? Ya, suka duka kita jadi tim live streaming itu dikatakan berat ya tidak,
dikatakan gampang yang tidak, karena kita berawal dari keterbatasan alat, kita pelan-pelan mulai melengkapi, seperti akhirnya dapat laptop baru, terus kamera memang kita tetap masih melibatkan kamera umat, karena dirasa juga umat senang berpartisipasi aktif, dan peralatan-peralatan pendukung yang lain pelan-pelan mulai ditambahi. Ya harapannya kualitas yang ditampilkan nanti lebih bagus. Dan suka duka dalam pelaksanaan teknisnya, misalnya kita pada waktu misa live streaming yang terduga itu adalah koneksi internet. Semisal pada saat kita berlangsung, awal-awal dulu kita masih ingat sekali, tiba-tiba koneksi internet hilang. Oh iya, sempat hilang memang. Memang akhirnya umat komplain, loh bagaimana kok tiba-tiba putus-putus atau gambar hilang. Ya itu yang membuat kami spot jantung di situ. Nah spot jantung di situ, tapi berangsur kita memperbaiki dan kita berlangganan koneksi internet yang lebih baik. Kendala tentang koneksi internet sudah terselesaikan. Tinggal ya kita berharap tidak terjadi di tengah-tengah misa ada gangguan. Mengenai pelaksanaan teknis, salah penampilan atau salah bahan, kita sudah berusaha menata dengan sebaik-baiknya dan membagi kebiasaan dalam bertugas itu ke teman-teman yang baru. Harapannya mereka juga memiliki standar yang sama dalam bertugas, agar kualitas tetap terjaga dan penayangan baik itu audio, baik itu visual tetap berjalan dengan baik dan enak diterima oleh umat. Seperti itu. Keren banget sih ya, ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Kita hanya bisa protes kalau ada kesalahan apa-apa, tapi kita juga nggak tahu yang ada di balik layar itu sebenarnya gimana susahnya. Ada pesan dan kesan nggak nih buat teman-teman seprofesi kakak yang sekarang juga kan banyak gereja yang mengadakan live streaming juga gitu. Mungkin ada pesan kesannya sama untuk umat juga sih mungkin. Ya, ini mungkin bukan pesan sih, hanya berbagi sharing dan jika kita terlibat dalam pelayanan misa live streaming, utamanya di gereja, yang terberat itu bukan kita menata suatu sistemnya. Karena kalau menata suatu sistem kita bisa belajar ke teman-teman, ke rekan yang lebih ahli. Tetapi yang paling terberat itu adalah menjaga konsisten ini. Kenapa? Karena itu yang paling sulit. Kenapa paling sulit? Pada saat semua sudah berjalan dengan baik, disitulah terkadang kita lengah. Di seperti itu. Jadi bagi kita semua yang terlibat dalam pelayanan live streaming, yang paling berat adalah menjaga kualitas agar tetap konsisten dan bisa dinikmati umat dalam setiap misa yang ada itu boleh berjalan dengan baik dan apik. Itu. Oke, ternyata keren banget ya. Sekarang kita udah tahu gitu loh, maksudnya kerja di balik layar selama ini tuh bagaimana, susahnya bagaimana. Jadi buat kalian tetap bisa ya untuk live streamingnya, menghargai mereka juga, dan tetap di rumah aja supaya kita akan segera kembali ke new normal gitu ya Kak ya. Ya, harapannya seperti kita itu. Kita pasti seperti itu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Terima kasih sudah mampir menyambangi kami terima kasih dalam juga tugas live streaming ini. Iya, terima kasih sudah mau kita wawancarai dan berbagi bersama kita gitu ya Kak ya. Semoga Kakak juga tetap sehat ya Kak ya. Amin. Semakin setia juga melayaninya. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih. Dadah. Hi guys, don't forget to like, comment, and subscribe ya. Dan thank you for watching my video. And stay healthy. Bye-bye.